Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari surat Roma, pasal 6, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. Di bawah dua topik, mati dan bangkit dengan Kristus, dua macam perhambaan. Ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan hamba kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang atlet ketika dia akan mengikuti suatu perlombaan? Tentu saja yang perlu ia persiapkan ialah latihan yang maksimal, kemudian mengatur pola hidup, sehingga pola hidupnya itu pola hidup yang sehat. Dan tentunya untuk memiliki pola hidup yang sehat, ia harus mengontrol pola makan dan berbagai hal lainnya yang kemudian mendukung kesehatannya. Dan ketika proses itu ia lalui dengan taat, tidak jarang ya bahwa ia akan memperoleh hasil. Dan hasil itu akan memberikan kebahagiaan yang biasanya berupa medali dan juga berupa kejuaraan ataupun penghargaan-penghargaan kejuaraan lainnya. Demikian pun dengan konteks pembacaan kita dari kitab surat Roma. Ketika Paulus dalam proses perjalanannya dalam misinya yang ketiga, ia mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Sekalipun sebenarnya Roma bukanlah tempat atau bukanlah Paulus yang memulai kekristenan di sana. Tetapi Paulus rindu untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, karena Paulus tahu bahwa jemaat Roma atau komunitas Kristen di Roma sedang mengalami keraguan-raguan akan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus sebagai
juru selamat. Dan keraguan-keraguan itu dialami karena terjadi perbedaan paham antara komunitas Kristen non-Yahudi dan komunitas Kristen Yahudi. Di dalam perbedaan paham yang terjadi, ini kemudian Paulus ingin menyampaikan dua hal dalam suratnya. Yang pertama, sebagai jemaat atau komunitas Kristen yang telah memperoleh Injil dan mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Paulus menyampaikan bahwa semestinya pengakuan itu betul-betul dihidupi oleh jemaat di sana. Dengan demikian bahwa mereka harus meresponinya melalui iman. Anugerah atau karunia keselamatan, karunia Allah yang diberikan kepada mereka, itu harus mereka responi dengan iman dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Paulus katakan bahwa respon iman itu adalah dengan hidup sebagai hamba kebenaran. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, demikian juga dalam konteks kehidupan kita saat ini. Ketika kita mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, ini semestinya pemahaman ini atau pengakuan ini harus kita responi dengan iman. Anugerah keselamatan itu harus kita responi dengan iman yang kemudian membawa hidup kita untuk dapat, ini dikatakan ya, untuk dapat hidup taat pada pengajaran yang telah kita peroleh. Dan tentu saja di tengah-tengah situasi pandemi ini ada berbagai pergumulan hidup, ada berbagai tantangan yang kita hadapi, yakni ada berbagai krisis ekonomi, krisis komunikasi, dan kalau boleh saya katakan krisis perjumpaan. Sampai akhirnya ada banyak sekali narasi yang kemudian mengatakan bahwa apakah Tuhan benar-benar ada? Sementara kita memiliki banyak sekali persoalan. Dapat kita lihat ya, ini muncul keraguan-keraguan akan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi firman Tuhan dari surat Roma ingin mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat dan anugerah keselamatan itu telah kita peroleh, selayaknya lah di dalam berbagai pergumulan hidup, di dalam berbagai krisis yang terjadi, itu kita tetap taat menempuh setiap proses. Karena dengan kepercayaan, dengan iman bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dalam segala bentuk kehidupan kita. Yang kedua, yang ingin Paulus sampaikan ialah sebagai hamba yang telah dimerdekakan dari dosa-dosa, ini semestinya lah setiap orang harus mampu untuk taat melakukan setiap perbuatan-perbuatan kebenaran yang kemudian menuntunnya kepada pengudusan. Dan tentu saja, kalau berbicara terkait pengudusan atau kudus, sebagai manusia yang dipenuhi oleh dosa, kita tidak dapat hidup kudus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di ayat 19, ketika tubuh kita menjadi hamba kebenaran, ini yang kemudian membawa kita kepada pengudusan. Jadi, ketika kita percaya bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan, kasih karunia Allah, maka selayaknya lah kita terus mengupayakan diri kita untuk hidup di dalam pengudusan. Di tengah-tengah situasi ini, ada berbagai banyak sekali hal-hal yang kemudian dapat membawa kita kepada kecemaran dan kedurhakaan. Ada berbagai persoalan yang kemudian orang terus menggampangkan hal. Yang penting saya melakukan ini, saya dapat hasil, dan tidak memikirkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa-siapa yang dirugikan di sana. Ini menjadi sebuah hal yang kemudian mengajak kita untuk kembali melihat bahwa sebagai komunitas Kristen di masa kini,
kita perlu untuk terus meresponi anugerah keselamatan itu di dalam iman. Iman dengan hidup di dalam ketaatan. Ketaatan yang kemudian membawa kita kepada pengudusan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama dia. Kehidupan burung Raja Wali. Kita tahu bahwa burung Raja Wali ketika ingin dapat terbang setinggi mungkin, ia harus melalui proses yang panjang dengan menanggalkan bulu-bulunya yang lama, kemudian memperoleh bulu yang baru untuk dapat memampukan ia terbang setinggi mungkin. Bahkan di tengah badai hujan, ia tetap dapat terbang tinggi. Tetapi ketika dia memilih untuk tidak melalui proses itu, tentu saja dia tidak akan mencapai tujuan untuk terbang tinggi tersebut. Dengan demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Jemaat, ada berbagai topan dunia, ada berbagai badai yang kemudian akan kita tempuh. Kita hidup dalam suka duka, tetapi ketika kita percaya bahwa kita sebagai orang yang telah memperoleh anugerah atau karunia keselamatan, ini selayaknya lah kita terus hidupi. Kita terus hidup taat, yang mana bahwa ketaatan itu harus kita barengi dengan terus percaya bahwa sebagai komunitas Kristen kita perlu untuk meneladani Yesus, meneladani pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mampu melakukan semuanya itu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika anugerah keselamatan itu telah diberikan, maka kita mampu untuk melakukan semuanya itu. Tuhan yang memampukan kita semuanya untuk melalui setiap proses pergumulan hidup kita, dan Ia yang menolong kita untuk tetap hidup taat, meneladani Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan atau kebahagiaan. Tuhan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.